Sukses mengelola piutang penjualan perusahaan. Mengapa piutang penjualan perlu dikelola dengan baik dan benar? Ada dua alasan penting yang menjadi alasan utama, yaitu yang pertama, agar cash flow perusahaan lancar. Yang kedua, untuk mengurangi risiko piutang bad debt. Lalu bagaimana agar piutang penjualan perusahaan dalam performa cukup baik? Yuk kita bahas satu persatu dalam video ini. Yang pertama, arsip piutang penjualan dengan benar. Lakukan arsip piutang penjualan dengan benar. Jika salesman di perusahaan cukup banyak jumlahnya dan customer lebih dari 300 pelanggan, maka arsiplah piutang penjualan berdasarkan nama-nama salesman. Tujuannya agar piutang penjualan mudah disajikan ke salesman maupun kolektor untuk menagih, serta memudahkan meminta kembali piutang penjualan setelah aktivitas menagih. Yang kedua, sebelum memberi kredit, lakukan survei pelanggan. Survei pelanggan sebelum memberikan kredit sangat penting. Hal ini untuk mengetahui kondisi pelanggan yang diberi fasilitas kredit. Survei bisa dilakukan dengan mencocokkan domisili, kepemilikan rumah tinggal atau usaha, jumlah konsumen yang dimiliki pelanggan, jumlah supplier, dan kondisi gudang jika memungkinkan. Survei ini untuk memastikan permintaan kredit bukan dari pelanggan fiktif. Yang ketiga, kelola pelanggan dengan baik dan benar dengan memperhatikan janji bayar dan komitmen pelanggan. Menjadilah pengendali karena ini penting. Sebab jika Anda tidak memperhatikan hal ini, cenderung pelanggan mengabaikan kesungguhan Anda menagih. Kelemahan salesman yang menagih sering mengabaikan hal ini, sehingga pelanggan akan mengutamakan pada supplier lain dibanding salesman perusahaan Anda. Yang keempat, kelola pelanggan sesuai metrik perilaku debitur. Mengetahui metrik debitur sangat penting. Ada pelanggan yang meski punya uang tetapi enggan membayar, dan ada pelanggan yang tidak ada uang berusaha membayar. Jika Anda memiliki pelanggan yang punya uang tetapi enggan membayar, maka perhatikan selalu pelanggan-pelanggan seperti ini daripada pelanggan yang lancar bayar dan berkomitmen. Yang kelima, buat limit kredit customer. Buat limit kredit untuk mengurangi risiko bad debt. Seperti yang kita ketahui, dunia usaha tidak menentu. Pada suatu titik pelanggan bayar lancar, tetapi tiba-tiba pada titik tertentu kurang lancar. Limit kredit dibuat adalah untuk mengurangi risiko piutang bad debt. Yang keenam, buat laporan current vs overdue. Laporan current vs overdue dibuat agar kita mengetahui jumlah total uang perusahaan yang sedang beredar, baik dalam kondisi lancar maupun overdue di pelanggan. Melalui laporan ini dapat membantu perusahaan untuk segera melakukan kegiatan penagihan yang sifatnya masif untuk menghindari piutang bad debt yang lebih banyak. Yang ketujuh, lakukan audit ke lapangan. Melakukan audit di lapangan sangat penting untuk mengetahui kondisi piutang penjualan, khususnya yang overdue. Jika dalam laporan grafik current vs overdue melebihi standar, berarti audit lapangan sangat diperlukan. Audit lapangan juga merupakan aktivitas pencocokan piutang penjualan yang berskala besar untuk mengurangi risiko. Yang kedelapan, masukkan pengelolaan piutang pada KPI Salesforce. Masukkan pengelolaan piutang penjualan ke dalam KPI agar mengetahui performa Salesforce dalam mengelola piutang. Melalui cara ini, kepedulian Salesforce dalam mengelola piutang pelanggan akan dinilai. Dengan demikian, prestasi Salesforce tidak hanya diukur dari pencapaian target penjualan, tetapi juga dalam mengelola piutang penjualan. Saya Frans M. Royan, Guru Edu Internasional Konsultan, mengucapkan salam sukses.